Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya sungguh bersuka cita kita dapat bertemu kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita memuji meninggikan nama Tuhan dengan hati kita yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita naikkan doa. Bapa di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Atas kesempatan yang Kau berikan untuk pagi hari ini, kami berkumpul bersama saudara-saudara kami, baik secara online maupun bertemu langsung dengan beribadah di dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dapat memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Beri hati kami yang penuh ucapan syukur Tuhan, penuh sukacita. Biarlah Tuhan, Kau tutup bungkus kami ibadah pagi hari ini oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semua kepada-Mu Allah, biarlah Engkau pimpin kami Tuhan. Biarlah Engkau sertai kami, urapi kami pribadi lepas pribadi. Kami siap memuji-Mu ya Bapa, dengan hati kami yang penuh dengan sukacita. Semua yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Mari saudaraku, kita naikkan pujian. Kita adalah umat-umat pemenang. Mari kita bangkit. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Tuhan. Dengarkan panggilan Tuhan. Mari puji Dia. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat
sumber pertolongan kami Tuhan. Tanpa pertolongan-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Hanya kekuatan yang daripada-Mu Tuhan yang mampu menopang kami Tuhan. Ajari kami ya Bapa, dapat bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku kami tak mampu. Ku tak mampu sendiri, Engkau kekuatanku, Engkaulah kuatku. Amin. Terima kasih yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau harapan hidup kami Allah. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuat. Engkau menopang hidup kami Bapa, yang menopang. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, kami berseru kepada-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu ya Bapa, hanya dari-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau Allah yang baik, Engkau harapan kami. Terpujilah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur karena kami boleh menjadi anak-anak Allah oleh karena iman kami kepada Kristus. Doa kami, bentuk dan jadikan setiap kami untuk diubahkan menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Mohon anugerah-Mu Tuhan, sebentar kami mau dengar firman Tuhan, biar kami semua mengalami kasih karunia Tuhan. Jadikan kami menjadi satu dengan-Mu ya Bapa, menjadi satu dengan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudaraku, kembali kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal ke-15. Kita baca Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Judul perikopnya pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudaraku, Injil Yohanes pasal 15 dimulai dengan perkataan Tuhan Yesus, akulah pokok anggur yang benar. Dalam perjanjian lama, orang Israel, umat Tuhan seringkali disebut sebagai kebun anggurnya Tuhan. Dan di Yohanes 15 Tuhan Yesus menyatakan, akulah pokok anggur yang benar, akulah pohon anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Bapakulah
petani. Bahasa Inggris menerjemahkan sebagai vine dresser. Ranting yang ada padaku yang tidak berbuah akan dipotong oleh petani, oleh Bapakku. Dan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Dan perumpamaan ini saudaraku jelas menunjukkan bahwa tidak ada tuh sekali ranting selama-lamanya jadi ranting. Yang adalah ranting yang tidak berbuah akan menjadi kering dan dipotong, dibuang. Jadi Tuhan Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya, peringatan serius, bahwa ada kemungkinan orang yang percaya itu akan meninggalkan imannya, tidak tetap tinggal dalam Yesus hingga akhirnya dicampakkan dalam api neraka. Saudaraku, hubungan keselamatan antara Kristus dan orang percaya itu tidak bersifat statis, ya. Bukan berdasarkan keputusan masa lalu, bukan pengalaman masa lalu saja, tapi harus terus menerus. Kristus adalah pokok keselamatan kita, saudaraku. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Namun kita harus terhubung dengan sumber kehidupan kita, yaitu Kristus. Sebagaimana ranting hanya dapat hidup selama ia melekat pada pokok anggur, di mana pokok anggur itu mengalirkan kehidupan kepada ranting itu. Demikian juga orang percaya hanya mempunyai hidup Kristus selama ranting itu ada di dalam pokok anggur itu. Saudara dan saya hanya memiliki kehidupan Kristus kalau saudara dan saya masih melekat kepada Kristus, saudaraku. Setelah seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Injil dan menerima pengampunan dosa, ia menerima hidup kekal dan diberi kuasa untuk tinggal dalam Kristus. Namun orang percaya memiliki tanggung jawab untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Kata tinggal dalam Kristus bahasa aslinya meno. Meno artinya tetap tinggal, senantiasa tinggal, berdiam terus. Kristus adalah hidup kita, saudaraku. Selama seseorang punya Kristus, ia punya hidup kekal. Tapi kalau seseorang sudah tidak percaya lagi pada Kristus, ia akan kehilangan hidup kekal itu. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12 dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi orang yang percaya pada Yesus Kristus, percaya kepada nama anak Allah, dia punya hidup kekal. Tapi kalau orang tidak percaya lagi kepada Kristus, tentu saja ia akan kehilangan hidup kekal itu. Jadi saudara saya harus tetap percaya kepada Injil, harus tetap percaya kepada Yesus Kristus. Seterusnya, bila saudara dan saya percaya kepada Kristus dan tetap tinggal dalam Kristus, itu akan mengakibatkan Kristus diam di dalam kita, saudaraku. Dan Tuhan Yesus berulang-ulang mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Berulang kali Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ada satu kata, saudaraku, bahasa Indonesia yang bagus sekali, yang bisa merangkum pemberitaan firman Tuhan tentang tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kamu, yaitu manunggal dengan Kristus. Manunggal artinya menjadi satu dengan Kristus, di mana kita menjadi satu dengan Kristus sehingga kehidupan Kristus mengalir terus dan kita akhirnya bisa menghasilkan buah. Sikap dan perilaku kita pun akan seperti Kristus, saudaraku. Ketika seorang murid tinggal di dalam Kristus, manunggal dengan Kristus, ia akan berbuah dan dia akan berbuah banyak. Buah apa yang dihasilkan oleh seorang murid Kristus? Seorang ranting hanya bisa berbuah kalau dia menempel pada pokok anggur. Pokok anggur kita ialah Kristus. Jadi sifat Kristus itulah yang akan kita hasilkan, saudaraku. Kalau Yesus Kristus rendah hati, maka buah hidup kita juga akan menghasilkan kerendahan hati. Kalau Yesus Kristus ada lemah lembut, maka saudara saya juga akan menghasilkan buah kelemah lembutan. Sifat Kristus akan mengalir dalam kehidupan seorang yang tinggal dalam Kristus. Dan bila seorang manunggal dengan Kristus, ia akan menghasilkan buah yang banyak dan doanya pun efektif, dan dia akan menjadi orang yang penuh dengan sukacita.
sukacita Kristus ada dalam hatimu. Sebaliknya kalau seorang keluar dari Kristus, ia terputus dari Kristus, maka ia akan kering dan mati. Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang terputus dari Kristus akan dibuang dan mengalami kebinasaan. Karena itu saudara saya, setelah kita memiliki Yesus, tetaplah tinggal dalam Yesus. Manunggal dengan Kristus, menjadi satu dengan Kristus. Tetap tinggal dalam Kristus. Apa syarat bisa manunggal dengan Kristus, saudaraku? Tuhan Yesus berkata, yang pertama adalah firman-Ku tinggal dalam kamu. Untuk manunggal dengan Kristus, saudara dan saya senantiasa harus memelihara firman dalam hati dan pikiran kita. Menjadikan firman Allah sebagai penuntun hidup kita. Tuhan Yesus berkata, jikalau firman-Ku tinggal dalam kamu, kamu akan berbuah. Karena itu saudaraku, mari kita menyimpan firman dalam hati kita. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Renungkan siang dan malam firman Tuhan itu. Yesus berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu. Jadi tiap kali kita membaca firman Tuhan, sebenarnya kita sedang dibersihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya, kuduskanlah mereka oleh kebenaran. Firman-Mu lah kebenaran. Yesus membersihkan setiap orang yang percaya dengan air dan firman. Saudara saya harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman, dan dengan demikian saudara saya bisa dituntun oleh Roh Kudus. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menurutkan daging, dan engkau akan menghasilkan bukan perbuatan daging, tapi perbuatan roh, buah roh. Engkau akan menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari kita cek hidup kita masing-masing, saudaraku. Sudahkah kita menghasilkan buah kasih? Yang sudah menikah, punya suami, punya istri, engkau bisa tanya pasanganmu, apakah ia sudah merasakan dikasihi oleh engkau? Yang punya anak, apakah dalam rumah tangga, dalam keluargamu, anak-anak merasa dikasihi? Dalam hubungan dengan sesama, apakah kita bisa sabar? Kita bisa setia? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang lemah lembut atau masih garang, masih kasar? Apakah saudara saya sudah punya penguasaan diri, bisa kontrol mata, kontrol tangan? Tuhan Yesus berkata, kalau engkau melihat seseorang wanita, kau menginginkan dalam hatimu, cungkil matamu. Kalau tangan kananmu membuat engkau berdosa, potong tanganmu. Itu bicara soal ketegasan. Bukan berarti kita harus mencungkil mata kita, potong tangan kita setiap kali kita berbuat dosa, tapi bicara soal ketegasan. Orang yang memelihara firman dalam hatinya, ia akan mengikuti keinginan roh dan akhirnya menghasilkan buah, bisa penguasaan diri, ada self control. Karena itu saudaraku, mari kita kembali tiap hari mengisi hati kita dengan firman Tuhan, pikiran kita dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kita semua biasa makan 3 kali sehari, makan pagi, makan siang, makan malam. Jasmani kita, tubuh kita butuh makan. Demikian juga roh kita, saudara, kita perlu makan. Manusia batinnya kita butuh firman Allah. Karena itu, mari biasakan setiap hari baca firman Allah. Renungkan firman Allah. Siang dan malam. Biasakan baca, renungkan firman Tuhan. Paling enggak sehari 2 pasal. Siang, malam, renungkan itu. Pelihara firman Allah senantiasa dalam hati kita. Karena firman itulah yang memberikan kita kehidupan. Firman itu membersihkan saudara saya. Supaya kita bisa manunggal dengan Kristus, saudaraku. Tuhan Yesus berkata, kalau kau mau tinggal dalam aku, biar firman-Ku tinggal dalam kamu. Yang kedua, saudaraku, bagaimana manunggal dengan Kristus adalah saudara saya harus memelihara persekutuan yang intim dengan Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
orang yang menunggal dengan Kristus itu akan berdoa setiap waktu, saudara. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, tapi Alkitab juga mengajarkan kepada kita. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita. Yesus yang datang sebagai manusia, tiap pagi ketika hari masih gelap, ia pergi ke tempat sunyi berdoa kepada Bapa di sorga. Demikian saudara saya harus punya persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus. Kita harus datang kepada Allah kita, pada Bapa di sorga, berdoa. Harus membiasakan sembahyang harian. Di Alkitab saudaraku ada Daniel yang 3 kali sehari datang berdoa berlutut memuji Tuhan Allah. Daud berkata 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. Kalau kita baca dalam perjanjian baru itu ada jam-jam ibadah, jam-jam berdoa. Ada jam pagi-pagi sebelum matahari terbit, lalu jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, ketika matahari terbenam, ketika malam, ada waktu sembahyang. Jangan sampai kita tidak punya persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, ada firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia, orang-orang yang mengaku orang Kristen ini. Wahyu 3:20 Tuhan Yesus berkata begini, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara perhatikan perkataan Tuhan ini. Yesus ada di mana? Di dalam apa di luar? Kepada jemaat di Laodikia, Yesus berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, ingin masuk. Berarti Yesusnya di luar. Jemaat di Laodikia tidak punya persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dan bahaya sekali kalau ada orang Kristen tidak punya persekutuan dengan Kristus. Ia akan terputus dan akan menjadi ranting yang kering dan ia akan mengalami kematian rohani, saudara. Karena itu mari kita pelihara. Di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ranting itu harus memperoleh kehidupan dari pohon anggurnya. Saudara dan saya itu ranting. Mari kita menunggal dengan Yesus, menjadi satu dengan Yesus. Saudara dan saya harus membiasakan diri untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Paling tidak orang Kristen harus bisa punya persekutuan menghadap Tuhan 2 kali sehari. Bangun pagi, menghadap Tuhan, sembahyang, doa, saat teduh. Malam hari sebelum tidur, menghadap Tuhan lagi. Berdoa, bersyukur untuk hari itu. Ada korban pagi, korban petang. Menghadap kepada Tuhan. Dengan demikian kita semua akhirnya bisa memelihara kemanunggalan kita dengan Kristus. Di mana kita mengalami waktu yang kita memang khususkan untuk bergaul dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana saudara saya bisa manunggal dengan Kristus adalah dengan menuruti perintah-perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku telah menuruti perintah-perintah Bapa karena aku tinggal dalam kasih Bapa. Demikian kau juga harus menuruti perintah-perintah Tuhan Yesus supaya kita bisa tinggal dalam kasih Kristus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih. Ketika saudara saya bisa menuruti firman Tuhan, menuruti perintah Tuhan, kita akan semakin manunggal dengan Yesus. Dan akhirnya kita akan menghasilkan kasih, saudaraku. Kasih kepada Tuhan Allah, kasih kepada sesama kita. Dan itu yang paling utama dalam hidup kita, bukan? Tuhan Yesus berkata yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Saudaraku, mari kita manunggal dengan Kristus. Biasakan harian kita. Simpan firman Tuhan di hati kita. Renungkan siang dan malam. Dan taati itu. Taati firman Tuhan. Pelihara persekutuan dengan Allah. Bangun kebiasaan untuk ibadah, sembahyang harian. Bangun pagi, saat teduh,
Saudara bisa mulai dengan 10 menit, 15 menit. Kembangkan terus malam hari. Luangkan waktu bersama Tuhan. Pelihara persekutuanmu dengan Tuhan Allah. Dan lama-lama bisa 1 jam. Tuhan Yesus berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Mari saudaraku kita pelihara. Tetap tinggal dalam Kristus. Biar engkau mengalami persekutuan dengan Kristus. Kristus mengalir dalam hidup kita. Dan kita akhirnya bisa menghasilkan buah. Karena kehidupan Kristus mengalir. Sifat Kristus, sikap Kristus, tindakan Kristus secara natural akan muncul dalam hidup saudara saya sebagai ranting-rantingnya. Mari kita manunggal dengan Yesus, menjadi satu dengan Kristus. Tiap hari baca Alkitab, renungkan firman Tuhan siang malam, berdoa setiap waktu, sembahyang harian, pagi, bangun pagi, menghadap Tuhan, sebelum tidur menghadap Tuhan lagi, dan turuti firman Tuhan. Dengan demikian kita akan berbuah dan memuliakan Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau adalah pengusaha dari kebun anggur. Tuhan Yesus adalah pokok anggur, kami adalah ranting-ranting. Dan biarlah Engkau membersihkan kami Tuhan oleh firman-Mu, supaya kami lebih banyak lagi berbuah. Ya Tuhan, berikan kami anugerah-Mu, supaya setiap kami boleh mencintai firman-Mu, menghidupi firman-Mu, menghayati firman-Mu, membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan memelihara persekutuan dengan Tuhan. Dalam doa kami, dalam sembahyang harian kami, kami mau belajar seperti Daniel, berlutut, berdoa, memuji Engkau 3 kali sehari. Dan kami memulai 2 kali sehari, pagi hari menghadap Tuhan, dan malam hari menghadap Tuhan kembali. Dan karuniakan pada kami hati yang taat kepadamu ya Allah, supaya setiap kami boleh menuruti segala perintah-Mu, dan kami boleh menjadi ranting-ranting yang berbuah dan memuliakan Engkau. Berkat-Mu atas umat-Mu ya Allah. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Gereja Betel Indonesia di Jalan Merak dan juga cabangnya semua. Berkati Gereja Betel Indonesia, BPP Pusat, Pak Robin Adi bersama jajarannya, juga untuk BPD Jawa Barat khususnya, untuk Pak Satria dan jajaran semua. Biarlah gereja boleh memuliakan Tuhan. Berkati Tuhan umat-Mu, supaya kami boleh bertumbuh dalam kasih karunia. Kami boleh menghasilkan buah yang memuliakan Engkau Bapa. Kami boleh berbuah makin banyak, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota yang kami cintai, kota Bogor, biarlah ada shalom Tuhan. Datang kerajaan-Mu di kota ini, jadi kehendak-Mu ya Allah. Kami berdoa buat Indonesia, Yeshua, Tuhan Indonesia. Datang kerajaan-Mu di Indonesia ini, jadi kehendak-Mu ya Allahku. Saudara-saudara kekasih, mari arahkan hati dan pikiran pada Tuhan-Mu. Harapan yang terbaik, angkat kedua belah tangan-Mu, harapan terbaik di Tuhan Allah-Mu. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.